Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Danar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dalam video kali ini kita akan membahas klasifikasi jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer ini adalah materi kedua yang awalnya atau yang sebelumnya kita bahas tentang pengenalan jaringan komputer, deskripsinya, atau yang sebelum ada yang belum melihat video yang pertama, silakan dilihat di deskripsi. Insya Allah nanti saya eh, tempatkan di situ linknya. Nah, kalau di video sebelumnya atau materi sebelumnya kita membahas apa sih itu jaringan komputer, kemudian sejarah perkembangannya seperti apa, dari tahun ke tahun, dari era ke era, kemudian secara umum manfaatnya itu apa. Jadi silakan dilihat di video yang sebelumnya atau video yang pertama. Dalam video ini kita membahas tentang klasifikasi jaringan komputer. Pengelompokan ini itu secara garis besar ya, secara garis besar itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah berdasarkan area, kemudian jenis penghantarnya, ada lagi tentang atau berdasarkan fungsi. Yang pertama tentang areanya, media penghantarnya, kemudian dari fungsinya. Ini secara umum, ya secara umum. Bahkan ada beberapa yang buku atau yang terkini bisa mengklasifikasikan lebih dari tiga atau hanya dua atau tiga itu atau empat, silakan cek beberapa referensi. Namun saya rangkum dari beberapa referensi secara umum ada tiga itu, berdasarkan area, media pengantar, dan juga fungsi. Baik, kita masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu berdasarkan area. Jadi berdasarkan area ini secara umum dibagi atau terbagi menjadi empat berdasarkan cakupan atau besaran dari sebuah jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Ini jaringan lokal yang dibuat secara atau dibuat pada area tertutup. Dibuat pada area tertutup itu misalkan eh, kalau kita berbicara tentang kampus, misalkan ya, berarti dalam satu kampus tadi bisa disebut atau jaringannya bisa disebut dengan LAN karena lokal, ya. Atau lagi yang lebih cakupan lebih kecil lagi, kampus misalkan setiap biasanya kalau lab ya, lab misalkan laboratorium komputer, misalkan dari laboratorium komputer ini terdiri dari 20 sampai 30 PC. Berarti dalam satu lab ini, satu ruangan lab ini itu disebut dengan jaringan LAN. Ini yang sudah kita familiar dengan istilah LAN. Itu yang pertama adalah lokal area network. Jadi cakupannya lebih kecil pada area tertutup. Kemudian masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu MAN atau MAN atau terserah dah ya, teman-teman menyebutkan apa. Cuma eh, kepanjangannya adalah Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network. Jadi intinya metodenya sama dengan yang lain, cuman cakupannya lebih luas. Misalnya antar kota, antar provinsi, itu juga termasuk metropolitan. Jadi misalkan antara eh, kota A dengan kota B itu bisa disebut dengan MEN. Atau kantor kantor begini, saya tidak menyebutkan nama toko ya. Ada sebuah toko buku yang pernah kami kami dikasih dimintai tolong untuk memperbaiki sebuah apa namanya, sebuah PC-nya, yang itu ternyata PC tadi connect ke dalam cabang utama.
kantor cabang utama yang terletak pada saat itu adalah Malang. Jadi yang di Jombang, di tempat saya tadi yang kami diminta tolong, ternyata ini adalah cabangnya Malang. Semua eh, transaksi, ya transaksi pembelian itu transaksinya itu tercatat real time di Malang. Pada saat itu ada satu komputer yang bagiannya ini. Jadi komputer ini yang mencatat semua transaksi, yang bagian terkoneksi dengan ini ternyata tidak bisa digunakan. Kemudian kami lakukan dan seterusnya. Nah dari situ, dari permasalahan itu ternyata eh, toko X, kita sebutkan toko X ya, toko X ini ternyata menerapkan yang namanya MAN. Jadi IP yang ada di Jombang itu satu jaringan dengan IP yang ada di Malang. Jadi semuanya terkontrol oleh Malang. Apapun itu. Jadi kalau ada transaksi yang update harga itu juga yang di Malang dan seterusnya aja, yang di sub cabang ini hanya mengikuti yang di Malang. Ya, yang intinya IP yang ada di Jombang itu ternyata termasuk jaringan yang ada di Malang. Ya meskipun satu eh, nama toko karena ini ada cabangnya dan beda kota, itu bisa disebut dengan metropolitan area network. Lebih luas lagi adalah wide area network atau WAN, yaitu pengembangan dari LAN dan MAN dengan area yang lebih luas. Bisa jadi ini dikatakan apa nih, antar pulau, negara atau benua. Lebih luas lagi yaitu koneksi jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia yang kita sebut dengan internet. Gagasan internet tahun berapa bisa dilihat di video sebelumnya, kenapa ada gagasan internet dan seterusnya, itu di bahasan tentang sejarah perkembangan jaringan komputer di situ. Kemudian jangkauan jaringan ini adalah tabel eh, perbandingan dari jenis-jenis atau area klasifikasi tadi. Bisa kita lihat di sini antara, kalau kita bisa disimpulkan, MAN itu 0 atau 10 sampai berapa nih? 10.000 kilometer atau area cakupan kampus. Ada yang mengatakan dulu gini, ketika di kelas, ketika kami menyampaikan ini, Pak, kampus masa sampai 10.000 meter gitu kan, atau 10 kilo. Ya memang kampusnya nggak sampai seluas itu, tapi jaringan kabelnya bisa nyampe situ, ya sampai 10 kilometer bisa. Karena apa? Karena eh, tergantung dari apa teman-teman, eh, desain sebuah bangunan, kemudian penataan jaringan seperti apa. Bisa jadi kampus yang kecil, tapi karena desain bangunannya tidak memadai, pemasangan jaringan yang simpel, yang ringkas dan seterusnya, yang membutuhkan kabel yang banyak. Atau bisa jadi kampus tadi terpisah, meskipun dalam satu kecamatan. Misalkan kecamatan X ada eh, terbagi menjadi 5 kampus, kampus 1, kampus 2, kampus 3 dan seterusnya. Dalam satu kecamatan, cuman kampus 1, misalkan kampus 1 di desa X, kampus 2 di desa Y dan seterusnya. Itu bisa jadi dalam satu cakupan atau dalam area LAN. Kemudian eh, selanjutnya ada kota, kota ya. Kota di sini termasuk MAN, kemudian di dalam cakupan negara bisa disebut dengan BAN,
benua, dalam satu benua juga disebut dengan band, lebih luas lagi atau antar benua dan seterusnya di planet ini disebut dengan internet. Tapi kalau kita lebih saat ini lebih familiar, kalau apapun, kalau kita terhubung dengan jaringan dimanapun itu, kita menyebutkan sudah kita terhubung dengan internet. Karena memang ketika terhubung dengan jaringan tadi, kita bisa browsing dan seterusnya, berarti kita bisa berkomunikasi secara tidak langsung, kita komunikasi dengan orang-orang yang berada di luar, yang jauh dari jarak kita, bisa di antar benua ataupun yang lain. Selanjutnya berdasarkan media pengantar. Kalau media pengantar ada dua, yaitu wire network atau yang disebut dengan jaringan yang menggunakan kabel sebagai media pengantarnya. Yang kedua adalah wireless network atau jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel. Kalau kita lihat di sini, apapun jaringan itu yang menggunakan kabel berarti wire network. Ya. Kemudian apapun jaringan yang tanpa kabel, media pengantarnya gitu ya, media pengantarnya itu berarti wireless. Ya, ada wireless. Apa sih media pengantarnya? Contohnya ya gelombang radio, bisa cahaya, kalau cahaya bisa inframerah, kemudian cahaya cahaya optik dan seterusnya, cahaya mikro dan seterusnya, itu bisa menggunakan eh, apa namanya, wireless network. Ini secara umum berdasarkan media pengantarnya. Kemudian insya Allah jenis-jenis media pengantar nanti kita bahas di materi selanjutnya atau video selanjutnya. Kemudian ada lagi berdasarkan fungsi. Ya, ada lagi berdasarkan fungsi. Pertama ada ya client server, kemudian yang kedua ada peer to peer. Ya, kalau client server di sini kita bisa lihat kata kuncinya adalah salah satu jaringan komputer yang salah satu komputer itu digunakan atau difungsikan sebagai server. Kalau server itu adalah apa ya? Secara bahasa, server adalah pelayan. Pelayan. Makanya kalau di luar negeri PNS itu pegawai negeri sipil, itu disebutnya adalah public servant, atau ya servant, pelayan publik. Jadi kalau di luar negeri PNS itu adalah pelayan publik. Makanya eh, mereka melayani kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat. Nah, sama juga seperti ini, apa ini, komputer yang digunakan dalam satu jaringan, ada satu komputer yang digunakan sebagai server atau sebagai pelayan. Pelayan siapa? Pelayan dari klien-kliennya ini atau komputer-komputer yang terhubung dalam server tersebut. Ya, server tersebut itu disebut dengan induk komputer atau bisa disebut intinya. Contohnya apa? Misalkan kita eh, di dalam kampus saja, di dalam kampus, contohnya kalau dalam kampus biasanya ada sistem informasi siakat. Apa nih? Sistem informasi akademik yang bisa akses siapa? Ada mahasiswa, kan? Kemudian ada admin, bisa admin prodi, bisa admin BAA dan seterusnya. Ada prodi itu sendiri atau kaprodi, ada lagi dosen. Dalam siakat ini, dalam satu jaringan di kampus tadi ada
satu komputer yang khusus melayani transaksi data, misalkan data siakat gitu ya, data siakat. Kalau misalkan teman-teman eh, para mahasiswa melihat nilai, kemudian mau perwalian dan seterusnya, melihat jadwal dan seterusnya di suatu komputer X, misalkan di sini mau melihat jadwal, oh saya sudah KRS nih, jadwal saya hari apa aja, hari Selasa, hari Senin itu apa aja mata bulannya. Secara tidak langsung ketika kita melakukan kegiatan itu ada akses ke server, komputer server. Jadi dimanapun teman-teman berada di area atau dimanapun, bisa di dalam kampus atau di luar kampus yang terhubung dengan internet, kemudian kita bisa masuk ke laman siakatnya, teman-teman login, kemudian melakukan aktivitas di situ, request tadi seperti KRS, kemudian jadwal. Bagian server ini melayani permintaan yang kita tanyakan tadi atau kita butuhkan. Teman-teman tadi lihat jadwal, oh saya jadwal seperti apa, kemudian di aplikasi Siakat dia merequest data-data apa tadi, jadwal misalkan, jadwal mahasiswa, kita request ke server, server akan mencari data tadi, ketika data ditemukan mengembalikan ke komputer X. Jadi ketika teman-teman mencari sebuah data apa tadi, jadwal, kemudian kita ketikkan di aplikasi tadi, server melayani, ketemu data di server, kemudian dikembalikan lagi ke komputer klien. Sehingga kita dapat di layar kita, di layar HP teman-teman, di layar komputer atau di layar laptop, itu bisa menetap atau mendapatkan informasi jadwalnya. Begitu dengan nilai dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang data-data tadi itu tersimpan di server, bukan tersimpan di smartphone teman-teman atau tersimpan di laptop atau komputer teman-teman. Jadi ketika misalkan saya sebagai dosen gitu ya, saya input nilai per semester mata kuliah A dan seterusnya, kita input nilai. Nah, input nilai tadi adalah sebenarnya saya memasukkan data di servernya tadi, memasukkan di data di server. Jadi kapanpun teman-teman bisa lihat, ketika teman-teman lihat adalah sebenarnya secara tidak langsung mengakses server yang ada di kampus. Itu salah satunya client server. Kemudian ada yang lain di sini adalah peer to peer, jaringan komputer yang di mana tentunya di mana setiap komputer bisa menjadi server. Ini keliru nih. Maaf ini salah ketik ya. Menjadi server sekaligus klien. Contohnya apa? Nah, ini dia contohnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan teman-teman apa namanya, dalam satu, misalkan kalau teman-teman membuat web ya, membuat web, teman-teman membuat misalkan pakai PHP dan seterusnya, sebenarnya teman-teman secara tidak langsung PC teman-teman atau laptop teman-teman itu menjadi sebuah server. Itu kan kita mengakses webnya gitu. Nah, biasanya di browser itu kan kita tuliskan lokal host, ya kan? Lokal host bla 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 bla. Sebenarnya kita mengakses komputer itu sendiri. Jadi ketika teman-teman membuat web, kemudian kita simpan biasanya di app server atau kemudian, nah sebenarnya kita simpan di laptop kita sendiri, kita akses sendiri.
Itu sebenarnya kita sebagai peer-to-peer itu kalau hanya satu komputer belum belum dikatakan jadi sebuah jaringan komputer. Nah, cuman kalau satu komputer tadi, kalau teman-teman sudah membuat dari web, kemudian teman-teman eh, share web tadi ke beberapa ya, ke beberapa komputer misalkan, ke beberapa komputer, misalkan satu aja komputer yang lain. Misalkan teman-teman di sini komputer A ke komputer B. Di sini teman-teman membuat web di sini ya, di komputer A menggunakan app server dan seterusnya, dan di mana itu teman-teman bisa akses sendiri web yang teman-teman buat, sekaligus teman-teman teman yang lain yang terhubung dengan jaringan kita itu bisa mengakses web kita atau web yang teman-teman tanam di komputer A. Jadi setiap komputer bisa menjadi server sekaligus klien. Apakah yang B ini bisa menjadi server? Bisa. Misalkan yang laptop B atau komputer B ternyata juga punya web. Kemudian ada DNS tertentu, atau domain tertentu. Si A bisa mengakses web si B. Nah, ini termasuk client server. Jadi kemungkinan nanti teman-teman bisa praktek kalau pada semester ini atau pada tahap ini teman-teman mendapatkan mata kuliah jaringan komputer sekaligus mendapatkan mata kuliah pemrograman web, nanti bisa dipraktekkan. Jadi teman-teman bisa membuat webnya, tidak hanya teman-teman mengakses sendiri, tapi silakan coba nanti dikonekkan buat jaringannya seperti apa, silahkan kemudian diakses oleh beberapa eh, jaringan atau beberapa klien yang terhubung jaringan dalam satu jaringan yang teman-teman buat. Ya minimal ada satu laptop atau klien yang terhubung dengan laptop teman-teman. Nah, itu bisa dipraktikkan ya. Itu berdasarkan fungsi teman-teman ya. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang klasifikasi jaringan. Selanjutnya teman-teman silahkan cek di video yang lain, nanti kita akan membahas lebih detail tentang media pengantarnya atau media transmisinya dan seterusnya. Baik ya teman-teman, sekian video atau materi klasifikasi jaringan komputer. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Jangan lupa terus berdoa, beribadah, salat lima waktu, dan juga semoga kita diberi kesehatan dan bisa beraktivitas dengan normal. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.